untuk pelaporan tentang sarpras di sekolah, pada perkembangannya, perjalanannya ternyata tambah mulai beberapa tahun kemarin bahkan untuk kurikulum menurut Pak Parto, yaitu untuk download SK-SK, kemudian ngupload ijazah dan sebagainya. Itu mulai kalau nggak salah 2 tahun yang lalu Pak ya. Nah, sekarang ini jajarnya masih hubungannya dengan kurikulum juga, tapi yang aktif di sini sekarang adalah Pak Wandi membantu Pak Hering dalam hal transformasi Simudik. Di dalam transformasi Simudik, Bapak Ibu, ini saya tidak akan buka Simudik lah, nanti orang saya sampaikan ini adalah pembekalan bagi kita sing iki ora tindak. Karena yang tindak pun kemarin hanya diberitahu sekilas tentang Simudiknya. Nah, Simudik sih barang gampang lah, karena kita buka aplikasi sekilas nanti bisa langsung kita melaksanakan verifikasi. Tetapi ke depan akhir tahun ini insya Allah nanti 9 kecamatan akan mendapat tugas untuk mendampingi Pak Gendang. Pak Gendang kan sebagai piloting tahap kedua, terus 10 kecamatan 1 ditambah 9. Kemudian awal tahun depan itu nanti seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara akan mendapat tugas untuk melaksanakan transformasi Simudik. Nah, gunanya apa Bapak Ibu? Ini karena waktunya ya sebentar ya, saya barangkali nanti ada dinas tak sing penting-penting saja, nanti suatu saat kita ngambil lagi, karena kalau hanya sehari, apa kita hanya berapa jam dan bakalan ya. Pak Gendang saja kemarin 2 hari, itu saja penguasaan teman-teman guru masih boleh dikatakan masih rendah. Kenapa masih rendah? Jenengan yang kemarin ikut memverifikasi yakin kudune kegiatan kurikuler mlebune nang intrakurikuler ada yang muncul. Ya itu kebolak-balik dan sebagainya. Kudune bukti ini tidak relevan ternyata muncul juga, tapi ya maklum untuk tahap pertama masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, di kegiatan transformasi Simudik ini adalah membantu pengawas untuk memantau kegiatan di sekolah, bukan hanya pembelajaran Bapak Ibu. Kalau di tulisannya Simudik, pemantauan PBM, sing diklik pemantauan PBM, tetapi di situ tidak hanya PBM, seluruh kegiatan yang ada hubungannya dengan rapor pendidikan. Semuanya di rapor pendidikan itu ada 14 indikator. Selama ini saya, terutama saya, Pak Budi, Pak Jatmiko, Pak Agus, Pak Bernadi dan semuanya, ini mendampingi anak sekolah jenengan ya fokus bukan sing rapotnya abang itu jadi rekomendasi yang direkomendasikan itu yang jadi fokus. Ini apa ternyata akibatnya apa Bapak Ibu, rapot yang semula sudah lumayan bagus karena tidak dapat fokus jadi turun. Karena misalnya jadi fokus lagi, difokuskan sing abang. Nah, salah satu tujuan untuk kegiatan Simudik ini transformasinya adalah upaya untuk mempertahankan yang sudah baik, kemudian meningkatkan apa yang masih rendah, yang rapornya merah dan kuning. Bisa jadi wis hijau tetapi jerunya abangi. Itu kan hanya indikator yang muncul, sub indikator kan muncul. Bisa saja saya masih hijau ini jerunya abangi. Karena indikator sangat rendah itu ada. Maka dari kegiatan transformasi Simudik ini kita akan buka 14 indikator. Tolong Mas Umar ini jalan pelan-pelan dari A1 sampai dibuka ini 1 kemampuan literasi. Ada 14 Bapak Ibu, bukan subnya tapi ini indikatornya. Kemampuan literasi, 2 kemampuan kompetensi baca teks. Bukan, ini subnya A1, A1, 2. Yang kedua numerasi. Agak cepat Mas Umar. Kemampuan literasi. Nah ini A2 kemampuan numerasi. Terus berikutnya A3
Nah, A3 karakter. Terus kita supaya tahu ini isinya rapat pendidikan. D1 kualitas pembelajaran. Terus oh ya, ada 4 indikator dan 14 sub indikator nih Bu. Dan A1, A2 itu namanya sub. Nah, itulah yang akan kita kulik bagaimana caranya untuk perbaiki itu, karena sekarang yang menjadi kewajiban kita adalah memahamkan kepada semua sekolah agar indikator dan subnya itu bisa ditingkatkan. Caranya pripun Bapak Ibu? Untuk kegiatan ini saya beri gambaran. Ada 4 indikator, 14 sub indikator, ada 57 penjabaran berikutnya, 57 kegiatan. Nah, bukan berarti 57W terus ada 57 kegiatan, bahkan satu sub itu bisa beberapa kegiatan. Tetapi ada juga yang perlu kita pikir bahwa tidak serumit itu. Bisa jadi satu kegiatan itu mencakup beberapa sub. Jadi bisa jadi satu kegiatan, contoh ini ya, ada kegiatan festival numerasi. Festival numerasi di situ sudah bisa mengatasi rendahnya numerasi dari beberapa sub indikator. Terus kalau di Pageman Bapak Ibu ya, kami sudah punya kegiatan namanya penguatan literasi 28 liter Pageman, itu sudah bisa mengatasi dari berbagai sub kegiatan. Nah sekarang coba Mas Umar, kita mulai dari yang pertama. Naikkan geser kiri. Kemampuan literasi ya. Yang A1.1 kompetensi membaca teks informasional. Nah, yang kegiatan yang kanan ada kegiatan 1, 2, 3, 4. Yang pertama memahami teks informasional non-fiksi menggunakan merefleksi dan mengevaluasi. Ada 4 kegiatan ini, caranya bagaimana supaya hal literasi terkait dengan ini bisa kuat. Coba mohon kira-kira seperti apa kegiatan yang kita laksanakan pembimbingan kita kepada guru untuk menguatkan ini, memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi teks informasi. Ini bisa dipitati satu persatu atau sebagai satu kesatuan, nggak masalah. Kegiatannya apa? Yang itu nanti ujung-ujungnya akan diupload di Simudi. Yang diupload itu apa Bapak Ibu? SK misalnya pembagian tugas mengajar. Kemudian apalagi misalnya jadwal. Apalagi tata tertib misalnya. Tapi kalau nggak kaitan dengan itu nggak usah diupload. Foto, linknya bukan fotonya, link video dan sebagainya. Itu yang akan diupload. Oke. Jadi yang upload siapa? Sekarang ini satu sekolah sementara satu boleh, tapi ke depan satu sekolah itu semua guru harus upload kegiatan, bagaimana penguatan literasinya, bagaimana penguatan operasinya, itu semua guru harus upload. Kalau sekarang sementara terwakili satu saja nggak masalah, ya. Kemudian terkait dengan Bapak Ibu yang kemarin diminta tolong untuk membantu verifikasi, saya dapat beberapa komplain dari sekolah. Wong sudah ngirim kok tidak sesuai. Kalau tidak sesuai itu harus ada rekomendasi. Rekomendasinya apa? Orang sesuainya apa? Kalau tidak bisa buka video, itu tolong untuk jangan tidak sesuai. Karena apa? Yang ngirim itu sudah sesuai dengan aturan untuk berbagi dengan publik. Itu aplikasinya. Kemarin ketika kita di Dipora terbukti
ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Bukan semata-mata kapasitas loh, bukan yang kapasitas besar tidak bisa dibuka, enggak. Kapasitas kecil pun ada yang nggak bisa dibuka. Kita apa? Kalau aplikasi apa dianggap sesuai kabeh bae. Aplikasi contohnya aplikasi dari pusat, baik kadang dapodik lah. Anak baik sing kene anu kan ana pasti ada. Lah makanya itu sekolah komplain dulu saya sudah ngirim bukti fisik ada. Terus SD larangan boleh itu Verifikasi sesuai menenggak. itu sudah sesuai. Berarti dianggap sesuai. Ya makanya dan SD Karanganyar juga sama komplain kemarin. Beliau itu sudah ngirim linknya sudah disetting sesuai dengan yang kita biasa lakukan. Kalau Pak Genda itu sudah terbiasa ngirim link di penguatan literasi. Jadi guru-guru sana sudah biasa nyeting kalau ngirim link itu masih bisa dibuka. Adapun selama ini masih ada beberapa yang belum dibuka, itu bukan semata-mata kesalahannya. Kemungkinan aplikasinya. Terus mau kita isi apa itu? Jadi bisa dibuka sesuai. Kalau saya, kalau link ini mesti jajannya sesuai tapi dengan catatan. Belum tentu Pak. Saya Enggak. Harus kayak diisi sesuai kabeh. Saya melihatnya antara literasi dan numerasi ngirimnya podo kuwi kabeh. Oh sama. Ya. Oh. Dari literasi sampai numerasi isinya persis. Kuwi ora bedane. Oh maksudnya sudah bisa dibuka? Bisa tapi ditekan. Oh, tekan, oke. Dan numerasi itu isinya hanya kebiasaan gaya sekolah. Sholat jamaah. Satu digondrok wis ora akeh banget. Nek dibuka sing Karikan berperan. Oh iya. Besok tak besok saya sampaikan ini kan jadi temuan ya. Karena yang saya tuh koreksi SD 1 Pademangan sama SD Kasmaran. Yang terkirim itu ketika nggak bisa dibuka saya tanyakan ini jadi apa itu sudah sesuai. Tapi ada temuan Bu Lastri ini ternyata link itu dibuka kegiatan antara literasi numerasi itu sama. Harusnya kan beda walaupun ada sih beberapa poin yang boleh misalnya SK itu kan berlaku. Tapi kalau misalnya foto video itu memang perhatikannya. Itu sesuai kabeh. nek dikira Numerasi itu memang bersama. Oh iya. Ya, kalau budaya sekolah itu melalui kegiatannya Bu, maksudnya yang kegiatannya bisa intrakurikuler, kokurikuler itu P5, ekstrakurikuler, dan yang terakhir budaya sekolah. Tetapi terkait dengan isi, itu memang pohon untuk dicermati. Kalau misalnya jenengan butuh nomor HP kepala sekolahnya nanti saya kirim. Nomor betul penting. Nanti tak ketik nomor HP kepala sekolah ini. Monggo. Ini temuan dari Bu Lastri jadi Itu masukan kan ada kami. 3 kegiatan ya, intra, dan ekstra. Dan ekstra itu juga ya. Nah, sing sering kalau di intra itu saya tagihannya kan minta modul atau RPP karena neng kono ora genah ngajar